Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Halim Ambia. Nah, bagi Sobat Muslim baru bergabung, tema kita hari ini itu adalah memahami zikir Asmaul Husna. Nah, Ustadz, ya bagaimana nih cara kita mengaplikasikan makna Asmaul Husna ini dalam pemahaman zikir, Ustadz? Misalkan nih, kita habis sholat nih, kita zikiran nih Ustadz nih. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar nih 33 kali kan Ustadz nih. Setelah sholat nah kita bisa memasukkan makna secara batin dari Asmaul Husna itu nggak gitu Ustaz? Bisa, bahkan semua zikir. Rangkaian pemahaman kita tentang Asmaul Husna itu seyogianya justru inherent, integral dalam doa dan zikir kita difahami. Seperti misalnya, kita membaca istighfar. Nabi menganjurkan 100 atau 70 sehari. Kalau kita baca Astagfirullahaladzim, tanpa pemahaman tentang makna Asmaul Husna, yang maha ghafar, yang maha mengampuni, yang maha ghafur, yang selalu mengampuni dan menutupi aib kita. Kalau pemahaman itu tidak kita dapatkan saat istighfar yang kita sampaikan, ya istighfar kita nggak nendang, nggak mendalam. Penghayatan itu menjadi penting. Sama misalnya dengan Allahu Akbar atau Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah 33 kali, atau Subhanallah ya, Subhanallah. Kan kita menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah yang bagaimana? Dia tidak akan menjadi getar batinmu kalau tanpa penghayatan Asmaul Husna di dalamnya. Bagaimana Allah itu dengan Rahman dan Rahimnya memberikan kita karunia, memberikan rezeki, sehingga lahir kata Alhamdulillah yang kita getarkan berulang-ulang itu menjadi powerful, menjadi kesadaran rohani. Jadi Asmaul Husna dia justru harus ada dalam pemahaman zikir kita, dalam sholat sekalipun ya, dari mulai takbir sampai salam kita memuat puluhan Asmaul Husna kan sebetulnya, yang maha lemah lembut, yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha mengampuni, ya dalal wal ikram, yang maha mulia, yang maha agung. Itu kan banyak hal. Kemudian kita juga dituntut memahami sifatnya. Itu nama Ar-Rahman itu kan nama pengasih, berarti sifatnya yang mengasihi kan. Maha pengampun, dia maha pengampun, itu namanya, nama lainnya, tetapi dia punya sifat selalu memberi ampunan, mengampuni hambanya yang berulang-ulang melakukan kesalahan dan dosa, bahkan menutupi aibnya. Maka di sini peran Asmaul Husna di samping bisa menjadi wirid yang diucapkan berulang-ulang, tapi ia juga menjadi ruh bagi nilai ibadah itu, bagi nilai doa kita, bagi nilai zikir kita, mempunyai pemahaman yang lebih mendalam kalau kita memahami zikir Asmaul Husna. Cuman gambarnya tadi, Asmaul Husna itu nama. Kita mau memanggil Allah dengan namanya, atau dengan sifatnya, atau dengan menyaksikan perbuatannya, atau dengan memahami zatnya. Nah, di sini kan ada tingkatannya. Karena itu, dengan membiasakan diri untuk belajar, menghadiri majelis taklim, mendengarkan video ceramah, atau membaca buku, itu bagian dari pengayaan yang bisa melatih kesadaran kita tentang luasnya ilmu Allah tentang Asmaul Husna. Jadi tidak cukup juga hanya dari segmen kita, satu episode bicara Asmaul Husna, selesai mengerti tentang ma'rifatullah. Gak bisa juga. Mengupas Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah aja bisa berapa semester. Nah, tetapi kan kadang kita bisa disadarkan oleh keadaan batin, pengalaman hidup. Kita bisa merasakan Rahman dan Rahimnya Allah yang sebagian dahsyatnya kalau kita dapat cobaan dari Tuhan, kalau kita dapat problematika hidup, atau kita menyaksikan bagaimana
sayangnya orang tua kita, mertua kita, istri kita, anak kita. Itu kan sebetulnya cinta-cinta manusia yang lahir dari cinta Tuhan. Itu juga bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang diterapkan, yang kita saksikan, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita. Nah, bagaimana kalau ia menjadi kesadaran rohani kita dalam bergerak? Kan keren banget. Lihat penderitaan biasa. Seperti misalnya konteks inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan bukan hanya sekedar kalau kita dapat musibah, kematian, baru kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya sesuatu itu kembali kepada Tuhan. Itu sebetulnya kalimat tauhid kan, yang mengembalikan kesadaran kita bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Ya bukan hanya yang buruk, bukan hanya musibah, tapi yang baik pun sama. Baik atau buruk, derita atau bahagia, semuanya dari Tuhan. Sehingga memahami Asmaul Husna yang 99 juga kadang kita bisa pilahkan itu. Kalau bahasa kerennya ada pemilahan yin dan yang. Nah, ada maskulin dan ada feminin sifatnya ya. Atau dalam tradisi tasawuf dalam Islam itu bukan istilah yin dan yang, ada istilah sifat Tuhan yang maha jamal, maha cantik, maha indah, jamal. Ada juga jalal yang maha agung. Ya kan Asmaul Husna. Allah maha latif, maha lemah lembut, tapi juga Allah maha jabbar, maha memaksa. Allah itu maha memaksa. Dan kalau udah dia yang maksa, nggak ada makhluk apapun yang sanggup. Ada sebuah, kalau kita pahami di dalam Asmaul Husna, ada dua hal yang berbeda kan. Potensinya ada potensi yin dan yang, ada potensi yang jamal dan jalal. Sebaliknya gitu ya. Allah Maha Pengasih, Penyayang, tapi Allah Qahar. Perkasa dia. Jalal dia agung. Ya. Tapi Allah latif, Allah lembut, Allah mengasihi, Maha memberi. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, karena besar kecil, lemah lembut, keras ataupun lembut, iya kemahaan Allah semuanya yang kita dapat sebagai karunia-Nya. Nah, Asmaul Husna kita yang pahami bukan hanya sebagai zikir yang di mulut, tapi menjadi kesadaran rohani, pengetahuan pemikiran dan cara berpikir, cara penghayatan juga bisa akan membangkitkan kesadaran rohani kita kepada Allah. Tauhid kita juga benar. Artinya kan ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebut bahwa mintalah kepadaku, pasti akan aku beri. Berdoalah kepadaku, aku akan balas. Dalam konteks tertentu benar itu. Dalam konteks yang lain, gak semua kita minta Allah kasih. Iya, betul, Ustaz. Kasih. Ada yang harus berdarah-darah kita itu kan. Kenapa karena gitu? dua-duanya kemahaan Allah. Iya. Terserah dia mau ngasih atau tidak. Iya, betul, Ustaz. Lalu juga kadang gini, kan berdoalah kepadaku pasti akan aku beli kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan aku balas. Kalau ente di malam hari minta bersinarnya matahari, ya nggak mungkin kau dapatkan. Iya. Ya, itu artinya berdoa juga menggunakan kadar ukuran takdir yang sesuai. Nggak bisa kita maksakan. Itu artinya juga nggak bisa kita berdoa seenaknya. Oh, ternyata memang Allah dengan kemahaannya dia memberi, dengan kemahaannya Allah tidak memberi. Iya. Itu yang harus kita terima semuanya. Bagaimana kalau penghayatan tadi tentang Asmaul Husna? Ia menjadi pemahaman kita dalam membaca. Ia dari pemahaman kita dalam bertindak. Menjadi pemahaman kita dalam berzikir. Menjadi pemahaman kita dalam melakukan sholat. Kan menjadi peristiwa yang dahsyat secara rohani. Gitu. Tapi harus dihafalin nggak sih Ustaz Asmaul Husna itu? Menghafalkan itu perintah loh. Iya, Menghafalkan perintah ya. Asmaul Husna itu perintah. Tapi pendalamannya berarti bukan hanya sekedar hafal, menghayati dan mengamalkan, meneladani
sifat-sifat Tuhan itu tadi agar menjadi insan kamil. Jadi kita malah diperintahkan untuk berdoa menggunakan asmanya. Iya. Bisa menyebut dengan Rahman, Rahimnya, ya, dengan sifatnya dia yang lembutnya, dengan sifat yang pengasihnya, dengan sifat yang maha memberinya. Itu kan maha memberi. Atau pemahaman lain yang akhirnya menjadi pintu masuk atas doamu. Boleh jadi kita misalnya kan memahami, kalau baca istighfar ribuan kali kita akan mendapatkan rezeki. Baca sholawat ini berulang akan mendapat rezeki. Itu karena kita kadang berdoa atau wirid untuk proyek sesuatu itu misalnya. Kalau dipahami mendalam lagi, ya nothing. Sebetulnya salah pemahaman kita. Nanti kalau apa yang kita minta pasti diberi. Kita jadi Tuhan. Iya. Enggak. Kadang Allah punya siasat lain, punya ketentuan lain yang lebih baik dari kita. Jadi sifat apa nih Tuhan? Gitu. Oh, Tuhan belas asih. Oh, Allah maha mengulur-ulur kan. Kadang Allah maha jenaka, ngajak dialog dengan kita kan. Kadang disuruh. Tapi nggak ada di Asmaul Husna itu. Iya, ada. Allah maha jenaka. Jadi Allah maha lucu kadang. Dia kayaknya kadang ya kita disuruh memberi, tapi pada saat Allah menyuruh kita sudah tawakal. Tapi pada di sisi lain Allah nyuruh kita berusaha. Iya. Ya nggak? Allah bilang meminta akan kuberi, tapi di sisi lain, dengan syarat kamunya baik dulu, ini dulu. Itu kan sebetulnya Allah mengajak dialog ke kita. Selalu komunikasi gitu. Ada komunikasi. Jadi itu tadi. Kadang Allah kita pahami dia maha indah, kadang maha memaksa, kadang maha agung, kadang maha lembut. Nah, kalau memahami Asmaul Husna sampai mendalam dan ia menjadi ruh dalam zikir, kan dahsyat banget memahami. Misalnya lagi, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perlu nggak kita memasukkan makna Asmaul Husna? Perlu dalam penghayatannya. La ilaha adalah peniadaan, pengosongan segala sesuatu selain Tuhan. Tuhan kecil dalam diri kita, penyakit hati kita. Kadang yang lebih berkuasa dalam batin kita, ini kan harta, uang, kedudukan, anak, istri, lebih berkuasa itu. Kopi, kadang lebih berkuasa dari diri kita. Ini kan Tuhan dalam diri kita. Ini yang hakikatnya kita sembah. Kita bela-belain. Oh iya. Yang dikasih, yang disukai, yang dicintai, yang jadi hobi segala macam. Ini kan Tuhan kecil. La ilaha, peniadaan itu. Illallah. Baru mengisbatkan, menanamkan, menerapkan hanya Allah. Yang lain tidak ada. Itu kan penyadaran tentang tauhid. Jadi secara nggak langsung kalau kita memikirkan itu materi terus, maka secara tidak langsung kita menuhankan materi itu. Menuhankan materi. Kita tidak berdaulat atas diri kita. Yang lebih berdaulat uang, bos, atau angan-angan kita, lamunan kita, angan-angan kita yang berlebihan. Jadi Tuhan kecil dalam diri kita. Ini berarti nggak paham bahwa Allah itu maha memberi. Tapi memberinya sesuai dengan kuasanya. Iya. Kadang-kadang kita minta kepada Allah, tapi kita yang mau menentukan. Kita jadi Tuhan itu. Allah, pokoknya saya nggak mau tahu, ya Allah, berikanlah. Yang menentukan siapa? Tuhan. Nah, berarti ini gagal memahami Asmaul Husna. Iya. Allah dengan kelembutannya, dia pikir, jangan kasih dulu nih, Sidni Adam. Dia kasih ini dulu. Dia kasih ini dulu. Gitu. Jadi ada hal yang kita bisa gunakan pemahaman kita Asmaul Husna yang 99, juga sifat Tuhan yang 20, yang maha misalnya maha berbicara, yang maha hidup, yang maha mendengar. Oh itu yang lagunya itu Ustaz. Iya. Wujud kidambako mukhalafatul hawadis. Nah itu kan sebetulnya penyadaran pada ruhani kita agar kita kenal nama Tuhan, kenal sifat Tuhan, kenal hafal Tuhan, kenal zatnya. Nah tadi sifat yang 20 berarti kita memahami sifatnya. Sifat yang maha mendengar,
sifat yang maha melihat. Nah, kita jadi pencuri, kita jadi koruptor, itu kan karena dia gagal memahami bahwa Allah tuh lihat. Iya. Allah itu dengar bisikan kotormu. Allah lihat Niatanmu, gitu. Niatanmu. Allah dengar itu semuanya. Walaupun bisik-bisik pakai kode rahasia, Allah tahu itu. Gitu. Coba, itu kan pemahaman tauhid. Betul, Ustaz. Kalau ia dibaca berulang-ulang menjadi wirid, kekuatan dahsyat. Atau sebaliknya, pemahaman yang Asmaul Husna itu masuk dalam pemahaman wirid dan zikir kita. Pemahamannya berarti lebih lembut, lebih mendalam tentang itu. Jadi ketika baca astagfirullah, baca subhanallah, baca Allahu Akbar, itu lebih nendang, lebih menggetarkan batin. Iya. Kalau pemahaman kita tentang Asmaul Husna mendalam. Iya, iya. Kayak misalkan kita ngucap istighfar gitu nih Ustaz, kayak astagfirullahalazim. Itu kan mungkin biasa gitu. Biasa aja. Tapi kalau astagfirullahalazim itu kan kayak lebih Itu kerasa bergetar, iya, bergetar. Habis itu ingat derita, ingat salah dan dosa. Iya. Tuh, oh ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Iya. Misalnya dibisikkan getar hati, untung aku diselamatkan. Oh, untung waktu itu ada orang yang memberitahu. Oh, untung habis itu saya rumahnya sudah di sini tidak kebanjiran. Oh, untung waktu itu saya udah lulus. Ya. Itu artinya kan membaca af'al Allah atau melihat af'al Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah dalam tindakan yang terjadi, yang kita saksikan juga. Iya. Nah, selama ini orang hanya mengenal namanya, tidak mengenal sifat dan perbuatannya. Ya, maka perlu keempat hal tadi. Makrifat asma, yaitu makrifat, pengetahuan tentang namanya. Namanya siapa? Nama zatnya Allah. Ya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya, makrifat sifat, Rahmannya, Rahimnya, Jabbarnya, Jalalnya, Jamalnya, kan sifat. Lalu af'alnya apa? Yang mengasihi, yang kadang menguji, yang kadang memberi, kadang enggak, kadang memaksa. Kadang kan kita dipaksa untuk menderita. Kadang kita dipaksa untuk tidak terima gaji. Kadang kita dipaksa bisnis menjadi bangkrut. Kan Tuhan juga yang punya kehendak itu. Jadi dia yang ngasih, dia juga yang tidak memberi. Bagaimana memahami itu dalam rangkaian wirid dan zikir? Ya menjadi dialog yang asyik. Masya Allah. Saya ini ngebayangin aja nih Ustaz cerita tuh kayak indah banget gitu. Cuma pada saat kita prakteknya gitu, Allahu Akbar, ya Allah kok gini banget gitu. Astagfirullahaladzim. Sedikit-sedikit ya. Ya karena begini maksudnya. Apa tuh ada kaidah usul fiqh. Ma la yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Kalau kita tidak bisa lakukan semua, jangan tinggalkan semuanya. Oh, oke, baik. Berarti pelan-pelan itu lebih baik ya, Ustadz ya. Baik. Ustadz, terima kasih banyak nih Ustadz atas ilmunya, atas waktunya yang bermanfaat untuk kita semua, Ustadz. Nah, Sobat Muslim, waktunya kita untuk berpisah. Jangan lupa nonton Share It terus. Ajak temannya, saudaranya, keluarganya untuk selalu nonton Share It. Dan jangan lupa, ilmu yang bermanfaat ini di-share agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua ya. Saya Zidni Adam, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.